البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita masih berada pada hadis yang pertama. Itu hadis mengenai hak sesama muslim yang jumlahnya ada 6, bukan pembatasan tapi penyebutan secara global. Hadisnya sudah berkali-kali antum setorkan. Sekarang setorkan lagi barakallahu fiik yang masih belum hafal, menghafal nanti. Yang sudah hafal tetap setoran biar nampak semangatnya barakallahu fiik. Nah, karena hadisnya masih hadis pertama ini ya. Hakul muslim 'ala muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza marida fa'udhu wa idza atasa fahamidallah fashamidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Hadisnya sahih. Nah, barakallahu fiik. Itu hadis Abi Hurairah, rawahu Muslim. Tafaddalu. Nah, ahsantum barakallahu fiik. Kita selesaikan. Qala asy-syarih wa tabahullah. Nah, pensyarahnya yaitu barakallahu fiikum Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimatullah alaih. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Wa idza stansaka fansahlah. Ini poin yang berikutnya. Apabila ada orang minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Karena nasihat sangat dibutuhkan. Tidak boleh, tidak bisa terlepas dari nasihat. Ad-dinu an-nasihatu. Kadzalika nasihatul muslim wajibatun, seperti itu pula menasihati seorang muslim itu wajib. Jadi menasihati seorang muslim itu hukumnya apa? Wajib. Nah, ini sudah belum ini? Sudah ya? Bawahnya. Nah, barakallahu fiik. Atau yang bagian atas itu 31, halaman 31 akan halaman 31. Halaman 31 bagian atas itu. Al-wajib 'alal mu'min 'inda sama'ihi 'utas akhi wa hamidah li rabbih an yusammitah. Masyaallah ini. Ini jangan sampai dilalaikan ini ya, diremehkan jangan. Ini kaitannya dengan hadis idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan 'ala kulli man sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka yang wajib atas setiap orang yang mendengarnya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Tasmid itu berarti hukumnya wajib. Kalau mendengar saudaranya mengucapkan alhamdulillah, itu adabnya. Karena bersin datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, beda dengan menguap. Kalau menguap, contohnya barakallahu fiik, datang dari setan. Biasanya kalau orang menguap tuh lemes badannya, ngantuk, kemudian kendor gitu ya. Tapi kalau bersin semangat biasanya. Coba untuk bersin. Kalau bersin semangat biasanya. Tergugah lagi, pelong sini. Buktinya banyak orang mau bersin enggak jadi, kecewa enggak? Antum mau bersin enggak jadi? Kecewa kan? Karena ketika bersin itu pelong gitu loh. Masya Allah. Kalau enggak percaya buktikan sendiri, kalau antum bersin rasanya pelong. Tapi kalau mau bersin tertahan enggak jadi, wah kecewa. Bayangkan, karena bersin datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum bersin jangan lupa ini. Wajib misalkan alhamdulillah. Saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu adabnya barakallahu fiik. Jangan orang bersin tertawain. Paham ya? Kemudian adab dalam bersin pun apa? Wa ghadda biha sautah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghadda biha sautah, merendahkan suaranya, jangan dikeraskan wajing. Akhirnya viral itu. Nah, pelan-pelan semampunya. Tapi kalau memang itu asal usulnya memang keras suaranya enggak masalah. Tapi kalau sengaja dikeraskan biar viral jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dipelankan suaranya. Apalagi bersin di hadapan halayak ramai, ngumpul di halaqah
di halaqatut ta'am, misalkan lagi mau makan ngumpul, nunggu antri makan. Nah, bersin di depan saudaranya, jangan di mukanya gini. Minggir. Nah, itu caranya. Karena kalau antum langsung bersin di depan persis kan kemana-mana nanti kan, nah, cairan-cairannya itu, paham ya? Dikondisikan. Barakallahu fiik. Kita baca. Yang wajib atas seorang muslim ketika mendengar utas itu orang-orang yang bersin. Yang apa? Utas itu adalah bersin saudaranya, dan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, an yusammitah. Tasmit. Apa tasmit itu lafadznya? Yarhamukallah. Tasmit itu lafadznya apa, Fadil? Tasmit? Yarhamukallah. Paham ya? Jadi mendoakan orang yang masih hidup dengan rahmat boleh. Masih hidup kok doakan rahmat. Biasanya kan rahmat itu orang yang mati. Gagal paham kalau gitu. Paham ya? Memang rahmat biasanya itu orang yang meninggal kan, semoga Allah merahmatinya. Orang yang hidup pun boleh juga. Ini buktinya. Yarhamukallah. Masih hidup kan orangnya? Boleh. Wal qaulu bil wujubuna qawiyyun. Pendapat yang mengatakan wajib di sini kuat pendapatnya. Wa in kana al ma'ruf 'inda ahli al-'ilm anna hadhihi min as-sunnah mu'akkadah. Walaupun yang ma'ruf di sisi ahlul ilm bahwasanya ini termasuk apa? Termasuk sunnah-sunnah yang ditekankan. Jadi ada silang pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Paham ya? Lakin qaulahu haqqan 'ala kulli muslimin an yaqula lahu yarhamukallah. Perhatikan baik-baik ini. Wajib atas seorang muslim ketika mendengar ucapan tahmid tadi itu alhamdulillah, wajib dia mengucapkan yarhamukallah, dhahiruhul wujub. Dhahirnya wajib. Kadzalikal awamir, seperti pula perintah-perintah yang ada. Fasammidhu, perintahkan, fasammidhu, tasmidlah. Apa tasmid tadi lafadznya? Yarhamukallah. Ini dituntut kalau saudaranya mengucapkan alhamdulillah. Kalau saudaranya diam saja, antum tidak dituntut untuk membaca yarhamukallah. Ada orang bersin, diam aja. Ya udah, diam. Kalau dia baca alhamdulillah baru antum anjurkan syariatnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Zahirul awamir al-wujub, zahirnya perintah itu wajib. Fayan bagi an la yatasahal fi hadza. Maka selayaknya untuk tidak bermudah-mudahan. Yatasahal itu bermudah-mudahan. Fi hadza dalam masalah ini. Simak baik-baik ya. Yang enggak tahu artinya diartikan, caranya gitu. Itu ini cepat bisa, tapi kalau enggak disimak kemudian barakallahu fiik melamun jangan. Kondisikan yang punya kitab ya. Fayan bagi an la yatasahal fi hadza. Maka selayaknya orang itu tidak bermudah-mudahan dalam hal ini. Wa ma'lumun ma fi hadza minal masalih katsirah, masyaallah. Dan sudah diketahui dalam masalah ini ada masalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Saudaranya ketika bersin mengatakan alhamdulillah, zikir atau bukan? Zikir pahala. Yang mendengarkan ucapan yarhamukallah, doakan saudaranya dapat pahala. Paham ya? Karena orang kalau mendoakan saudaranya itu dengan kebaikan, itu malaikat mengatakan walaka bimithli. Kamu juga mendapatkan yang semisalnya. Dulu ada kisah seorang laki-laki, dia sudah punya istri. Nah, dia mendoakan saudaranya, ya Allah, ya Rabb, Allahumma zawwij fulan tsaniyah. Ya Allah, nikahkanlah si fulan dengan istri yang kedua. Istri si fulan ini yang berdoa ini, istrinya dengar. Marah dia. Kenapa marah? Karena ketika dia mendoakan si fulan biar dapat istri yang kedua, malaikat mengatakan kamu juga dapat yang semisalnya. Bisa dipahami enggak? Nah, jadi orang yang berdoa ini, ya Allah, Allahumma zawwij fulanan tsaniyatan. Ya Allah, nikahkanlah si fulan dengan istri yang kedua. Nah, yang berdoa ini ternyata istrinya di belakangnya. Dengar dia. Akhirnya marah istrinya. Kenapa marah? Karena malaikat mengatakan walaka bimislih. Kamu juga mendapatkan yang semisalnya. Malaikat juga mendoakan agar lelaki ini dapat istri yang kedua. Paham ya? Itu syahidnya. Apa syahidnya? Kalau antum mendoakan saudara antum, saudara kita, walaupun orangnya enggak tahu, malaikat mengatakan kamu juga mendapat yang semisalnya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia sakit jenguklah, dan apabila dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Kadzalika iyadatul marid wa tibul janaiz kullu hadza min al-huquq bainal muslimin. Simak baik-baik ini, anak baca tepat ya. Kadzalika iyadatul marid wa tibul janaiz kullu hadza min al-huquq bainal muslimin. Seperti itu pula mengunjungi orang sakit dan mengikuti jenazah. Ini semuanya masing-masing ini semuanya merupakan hak-hak antara kaum muslimin allati fihal masalih katsirah, yang di dalamnya ada manfaat-manfaat kebaikan yang banyak. Wa ta'aluful qulub wa jam'iha, dan juga ada apa? Untuk melunakkan hati dan menggabungkan, mempersatukan hati. Wa izalatus syahna, dan untuk menghilangkan rasa dendam atau
yang semisalnya. Fayanbaghi lil mu'min alla yatasahal fiha. Simak baik-baik itu. Fayanbaghi lil mu'min alla yatasahal fiha. Maka selayaknya bagi seorang mukmin untuk tidak bermudah-mudahan di dalamnya. Bal ya'udu akhahu idza marida. Bahkan dia mengunjungi saudaranya ketika dia sakit kalau memungkinkan. Orang ketika sakit atau mengunjungi itu yang paling difokuskan, yang paling inti itu bukan mengharapkan oleh-olehnya, tapi doanya itu. Tapi kalau ternyata dia bawa oleh-oleh ya alhamdulillah. Paham ya? Enggak minta, enggak mengharapkan, tapi kalau bawa oleh-oleh alhamdulillah. Tapi intinya doanya itu, la ba'sa tahurun insyaallah. Allah masyrik. Syifaan la yughadir saqama misalkan. Kata beliau barakallahu ma'lumun anna akhahu yata'assar bihadza. Penting ini. Dan sudah diketahui bahwasanya saudaranya yang sakit ini kalau dijenguk dikunjungi akan ada rasa ta'assar. Apa ta'assar itu? Pengaruh. Senang gitu. Masya Allah sebulan masih ingat ana ya misalkan. Ini kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan mungkin caranya dekat dan mungkin ketemu ya gitu. Jadi agak rasa ya ta'assar, pengaruh, terpengaruh wah alhamdulillah yang mengunjungi. Nah, di situ dituntut untuk menghibur, mendoakan yang baik-baik, jangan bilang wah penyakitmu ini parah Pak. Nah, jangan begitu kan. Hibur semoga penyakitnya biasa-biasa saja, besok cepat sembuh bisa taklim lagi. Caranya gitu. Dikasih hiburan seperti itu, jangan malah ditakut-takutin. Naam, ya'lamu anna akhahu ta'assar bihi. Dia akan tahu bahwa saudaranya apa? Ta'assar terpengaruh dengan apa? Perbuatan dia itu. Ta'assar bimaradihi fayazdadu nasyatan. Ya kan ada pengaruh dengan rasa sakitnya, akhirnya bertambah semangat dia. Masya Allah sebulan mengunjungi anak harus semangat ini. Nah barakallahu fiik, anak harus semangat ini. Sebulan mengunjungi anak harus semangat ini. Nah seperti itu. Allah musta'an. Paham ya? Jadi ketika dijenguk itu dia akan apa? Merasa ada rasa pengaruh dengan apa? Dengan penyakitnya. Nah barakallahu fiikum, kemudian bertambah semangat dia. Bertambah semangat. Semangat apa? Semangat ya semoga cepat sembuh. Semangat minum obatnya dan semisalnya. Wa rubbama zalat illa bi asbabin ma yahsul lahum min surur. Bisa jadi terkadang apa? Hilang penyakitnya itu sebabnya apa? Sebabnya karena yang terjadi dari perbuatan orang tadi itu yaitu berkunjung minas surur berupa kebahagiaan. Jadi dia bahagia, dikunjungi senang langsung sembuh dia. Awalnya sakit, tidur terus. Begitu kunjungi saudaranya langsung bangkit dia semangat, senang gitu loh. Paham ya? Terhibur hatinya. Nah, bi ta'assuri ikhwanihi wa ziyaratihim lah. Terkadang dengan pengaruh apa saudara-saudaranya dan juga ziarah mereka terhadapnya. Wa rubbama ihtaj ilaihim fi hajatin min al-hajat. Bisa jadi terkadang apa? Dia butuh kepada mereka dari dalam suatu kebutuhan berupa kebutuhan yang ada seperti tabib. Paham ya? Butuh dokter, ada temannya yang mengunjungi. Awid dawa, butuh obat, ada juga yang di dekatnya misalkan au hajatul ahl atau butuh keluarganya. Wa ma asbah dzalik mimma qad yahtajuhul marid. Ya, atau yang semisal dengan itu yang dibutuhkan oleh orang yang sakit. Paham ya? Kadang-kadang kan seperti itu, butuh obat ada temannya sebelahnya misalkan, butuh dokter dia ada yang manggilkan. Kadzalika fi ziyaratil qubur wa ittiba'ul janaiz masalih. Seperti itu pula di dalam ziarah kubur, dan mengikuti jenazah itu ada masalah, ada manfaat dan juga kepentingan yang sangat penting di situ. Simak baik-baik kitabnya. Biar nanti cepat bisa fokus pada kalau fiik. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kadzalika fi ziyaratil qubur wa ittiba'ul janaiz masalih. Seperti itu pula di dalam mengunjungi kuburan, ziarah kubur dan mengikuti janaiz itu ada masalah, ada manfaat dan juga kepentingan situ. Nah, min dzikril akhirah berupa apa? Mengingat akhirat. Dzikrul maut, mengingat kematian. Wa ta'awun ma ahlil mayyit, dan juga ta'awun tolong menolong bersama apa? Keluarga semayit. Fidafni mayyitihim, yaitu untuk memakamkan, menguburkan mayit mereka. Wa jabnihim aidha, dan juga untuk menggotongnya atau membawanya. Jadi, nah barakallahu fiik, ada yang diajak ta'awun. Fa inna tasyi'al janazah ma'am fihi nam jabrun lahum fihi muwasatun lahum. Artinya sesungguhnya barakallahu fiik, takziah atau mengantarkan jenazah bersama mereka itu ada semacam unsur bantuan untuk mereka, itu hiburan untuk mereka, dan juga ada unsur kemanusiaan untuk mereka. Fa hadza min mahasin akhlaq, ini termasuk apa? Nah barakallahu fiik, termasuk akhlak-akhlak yang bagus dan indah. Nah wa min makarimil akhlaq, dan juga termasuk akhlak yang mulia allati ja'at biha asy-syari'ah, yang syariat itu datang dengannya. Nah barakallahu fiikum. Jadi hadis pertama sudah kita selesaikan.
Nah, untuk yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan akan datang kita akan membahas hadis yang kedua. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillah.